pertemuan yang kedua dari mahasiswa. Yang pertama itu dari RDP antara DPRD Kabupaten Merauke bersama dengan pihak Pertamina. Lalu yang kemudian ada RDP bersama dengan Aliansi Mahasiswa Merauke pada tanggal 1 September 2022. Lalu kemudian ini yang kemudian RDP yang ketiga. Kita beranjak dari situ. Artinya memang banyak kemudian solusi yang ditawarkan oleh DPRD. Tapi kemudian pada hari ini yang kita pertanyakan adalah apakah dari solusi itu ada kemudian gerakan dari DPRD untuk menjalankan solusi itu. Karena yang kita ketahui bersama bahwa kita tidak mungkin habis-habisan kemudian menyuarakan aspirasi dari isu nasional. Yang kemudian kita suarakan ini adalah walaupun kemudian BBM itu juga naik, tapi kemudian ada dampak lain yang kemudian tindakannya ada di depan mata. Artinya bahwa di Kabupaten Merauke ini masih banyak kemudian persoalan yang mengenai BBM tersebut. Begitu. Jadi itu merupakan salah satu pandangan umum bahwa jangan sampai pikiran dari Aliansi Mahasiswa Merauke ini berpikir bahwa Dewan Perwakilan yang kemudian disebut dengan perwakilan rakyat ini kemudian tidak hanya memberikan solusi tapi kemudian tidak dijalankan dengan semestinya. Begitu. Itu yang kami pikir, jangan sampai pikiran itu timbul. Karena kami tahu ibu sayang kami dan kami sayang ibu. Begitu. DPRD sayang mahasiswa, lalu kemudian mahasiswa juga pasti sayang kepada Dewan Perwakilannya. Itu tidak mungkin tidak. Begitu. Lalu kemudian kita berusaha membentengi stigma itu. Artinya jangan sampai pandangan masyarakat bahwa mendengar DPRD sudah melakukan RDP dengan kemudian membahas terkait dengan BBM. Tapi kemudian sampai saat ini solusi itu ada atau tidak? Itu yang kemudian kita turun hari ini, bagaimana DPRD membuktikan itu kepada masyarakat. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan juga. Lalu kemudian poin utama yang kita turun hari ini adalah berkaitan dengan yang saya sampaikan yang pertama, yaitu bahwa Ujung Barat telah melakukan penolakan juga, melakukan pernyataan, dan kita turun hari ini bukan dari saya, bukan dari pimpinan-pimpinan, tapi kemudian dari aspirasi Aliansi Mahasiswa Merauke menginginkan DPRD Kabupaten Merauke melakukan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM. Itu yang kita mau. Dan mudah-mudahan ini diindahkan oleh DPRD Kabupaten Merauke yang merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri. Begitu. Mungkin ada itu pengantar dari saya selaku juru bicara. Mungkin dari Jubir 2 ada yang ingin disampaikan. Baik. Mohon izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota DPR sekalian, teman-temanku yang tercinta. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman saya Jubir, begini, berkaitan dengan kenaikan BBM, walaupun hanya naik 3%, ini sangat membebani masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang tetap. Hitungan ekonomis yang pertama adalah kenaikan harga minyak mentah dan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Kami berpikir bahwa pemerintah ini tidak memiliki solusi yang tepat atau solusi salah sasaran. Bagaimana bisa mengobati luka sama kayak mereka mengobati panu tuh. Maksudnya begini, kenaikan harga minyak mentah dan nilai tukar dolar, kita harus tahu bahwa dalam pertukarannya, kenapa tidak dibuat solusi perbaikan minyak kilang yang memproduksi minyak mentah yang ada di Indonesia? Karena kalau misalnya Indonesia ini punya minyak mentah, kemudian diekspor, perubahan perputaran uangnya itu yang dolar, kan kalau misalnya mereka ekspor ke Rusia, berarti kan mereka harus menukar mata uang dulu dari dolar, kemudian ubah ke Rusia. Itu yang membuat kenaikan pengeluaran. Kenapa tidak diperbaiki kilang-kilang minyak yang kemudian menjadi bahan-bahan lifting yang ada di Indonesia, sedangkan Indonesia ini kaya akan minyak. Kemudian yang kedua yang kami lihat, harga minyak yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya produksi. Yang perlu kita tahu, dampak dari kenaikan BBM ini yang pertama, first impact-nya adalah inflasi. Second impact-nya adalah kenaikan harga bahan pokok, kemudian penurunan daya beli masyarakat, perputaran uang yang akhirnya tidak terkendali. Ini sangat menyulitkan apalagi masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap, walaupun hanya naik 3%. Kemudian berkaitan dengan itu, menurut kami, kenapa tidak dipreskan proyek-proyek nasional? Kenapa harus dikorbankan pendapatan-pendapatan? Tidak memperhitungkan masyarakat kecil.
Apalagi dalam produktivitasnya, masyarakat yang tidak punya pendapatan diberikan BLT. Teman-teman, kita harus hitung. BLT 600.000 kemudian dibagi dalam 1 bulan, satu masyarakat untuk 1 liter bensin itu hanya mendapatkan Rp135. Bayangkan teman-teman, apakah BLT cukup? Dan siapa yang bisa menjamin BLT itu bisa langsung digunakan dalam alokasi kepada BBM? Kalau mereka pakai disalahgunakan. Kemudian produktivitas dalam jumlah penduduk yang ada di Indonesia, hampir 80% tidak mendapatkan BLT. Hanya 60% atau setengahnya. Kemana kan 80% ini? Indonesia ini masuk dalam 45% masyarakat yang rentan miskin. Kalau misalnya BBM naik, mereka akan dimiskinkan dengan second impact yang akan terjadi ketika kenaikan BBM ini walaupun hanya 3%. Orang-orang beranggapan hanya naik 2.000. Teman-teman kalau hitung, naik 2.000 kita pakai tiap hari. Pulang balik kampus 2 kali 2 liter. Teman-teman sudah menghabiskan berapa ribu? Sedangkan apakah teman-teman memiliki pendapatan yang tetap? Untuk itu, yang pertama, kami menyampaikan bahwa dari kami Aliansi Mahasiswa Merauke kemudian meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi karena alasan-alasan yang sudah kami paparkan. Kita harus melihat persoalan masyarakat yang kemudian BLT itu tidak akan menyentuh sama sekali masyarakat. Kita lihat berapa banyak kasus korupsi karena BLT, penumpukan BLT dan lain sebagainya. Apakah tersalurkan dengan baik? Yang seharusnya diperhatikan adalah pengawalan, fungsi kontrol untuk mafia-mafia minyak atau apapun yang terjadi di luar sana. Mahasiswa ini tidak memiliki power yang besar kalau misalnya tidak didukung oleh pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawal itu. Kenapa tidak diperbaiki fungsi-fungsi kontrol itu? Karena sampai sekarang berdasarkan hasil kajian kami bertemu dengan supir taksi dan ojol, mereka tidak masalah BBM naik. Tetapi permasalahannya adalah mereka kenapa masih mengantri. Sedangkan mereka tidak mau beli Pertamax, mereka mau beli Pertalite. Jam Pertalite itu tutup jam 12 siang. Begitu teman-teman. Siapa yang mau beli Pertamax dalam hitungan 1 hari ojol hanya bisa mendapat 50.000. Kemudian dipotong 1 liter, mereka full tank 45.000. Mereka mau dapat apa? Kerja bakti. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang berikut, kami meminta agar DPR Kabupaten Merauke segera menindaklanjuti pembentukan panitia khusus pengawasan pendistribusian BBM di Kabupaten Merauke. Hal ini sejalan dengan aksi jilid 1 yang kemudian berdasarkan hasil jilid 1 itu disampaikan bahwa akan pembentukan pansus. Mau sampai kapan pansus dibentuk? Kita sudah tergigit. Teman-teman yang mungkin bidik misi pun hitungannya tidak sesuai dengan literan-literan yang mereka keluarkan dalam kondisi pergerakan organisasi ekstrakurikuler, kemudian ada yang bekerja, pembagian-pembagian seperti itu. Kapan pansus mau dibuat? Panitia khusus untuk mengawal hal ini. Kemudian kami meminta membuat setidaknya peraturan pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, yang mau kami tegaskan bahwa kami dari mahasiswa mencoba cari kajian peraturan daerah yang mengatur ini, tapi rupanya tidak ada. Hal itu sejalan dengan ternyata Pemda Merauke juga tidak dapat dipublikasikan untuk dibaca secara khalayak umum. Sedangkan kan untuk pengetahuan pembangunan daerah, setiap orang tuh wajib membaca peraturan daerah. Kenapa tidak dipublikasikan? Kami mencoba cari satu aplikasi yang kemudian mempublikasikan itu, tapi ternyata sudah dihapus, Bapak Ibu. Itu alasannya kenapa. Untuk itu kami mendorong untuk tolong dikaji peraturan daerah dalam pendistribusian BBM. Karena sampai sekarang pun tidak akan menjawab persoalan kalau kita masih melihat antrian-antrian panjang di SPBU karena mereka mengejar Pertalite. Sedangkan Pertalite sampai jam 12 siang. Hitungan ekonomisnya, kalau mereka sampai batas jam 12 siang menunggu Pertalite saja, bagaimana mereka mencari nafkah untuk sampai malam? Sedangkan taksi-taksi operasinya kalau sudah sampai malam, mereka sudah bilang itu taksi-taksi sudah tidak bisa dipercaya. Itu pendapatan yang tidak tetap. Begitu. Mahasiswa ini kan dituntut bukan hanya untuk menjadi PNS atau politikus dan lain sebagainya. Kita juga harus berbisnis dan lain sebagainya. Kalau kita berdiri di kaki sendiri kemudian berbentrokan dengan peraturan-peraturan yang seperti begini, bagaimana kehidupan kita ke depannya begitu. Kemudian yang berikut, kami meminta DPR agar merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan tarif pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Merauke dan membuat perda tentang CSR. Barangkali bisa dilibatkan bersama-sama dengan kami untuk membahas hal ini, Bapak Ibu. Karena kami pikir bahwa dalam penaikan tarif-tarif pajak ini,
kendaraan-kendaraan yang seharusnya orang-orang yang tergolong menengah ke atas, mereka malah membeli hal-hal, misalnya mereka membeli hak-hak masyarakat yang menengah ke bawah.